Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi bersama saya Nyimas Sophia. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu fase planning yang merupakan tahap pertama dari System Development Life Cycle, SDLC. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, RPS yang sudah dibuat, CPL untuk mata kuliah ini adalah CPL 8. Dan juga Anda bisa lihat CPMK-nya. Pokok bahasan materi kita adalah Project Planning tentang Initiation dan Management. Fase planning atau perencanaan merupakan salah satu fase pertama yang ada di SDLC. Tahap perencanaan merupakan proses dasar untuk memahami mengapa suatu sistem harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek membangun itu. Ada dua, yaitu Project Initiation dan Project Management. Ada 5 kegiatan dari perencanaan, yaitu mendefinisikan masalah, menghasilkan jadwal proyek, konfirmasi kelayakan proyek, menentukan staf proyek, dan meluncurkan proyek. Dari kelima kegiatan tadi, kegiatan pertama, kedua, dan ketiga masuk dalam kategori Project Initiation. Untuk kegiatan keempat dan kelima masuk dalam Project Management. Sekarang kita akan bahas Project Initiation atau inisiasi proyek yang merupakan penggasa mengapa perlu mengembangkan proyek. Proyek dikembangkan itu ada beberapa alasan, yaitu untuk memanfaatkan peluang, untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi perintah atau instruksi. Pelajaran yang perlu kita perhatikan bahwa apapun sumber proyek baru tersebut, pastikan untuk mengevaluasi kelayakannya dengan cermat sebelum melanjutkan. Analisis kelayakan ada 4, yaitu kelayakan teknik, dapatkah kita membangunnya? Kelayakan ekonomi, apakah dapat memberikan nilai bisnis? Kelayakan organisasi, jika dibangun, akankah berguna? Kelayakan teknik merupakan kelayakan yang berhubungan dengan masalah teknik, mulai dari teknologi, ukuran proyek, sampai dengan kompatibilitas sistem yang akan dibangun dengan yang sudah ada saat ini. Kelayakan ekonomi berhubungan dengan analisis cost-city benefit, cash flow analysis and measures, return on investment, dan net present value. Semua ini ada perhitungannya. Contoh cash flow sederhana berikut, terdiri dari 3 tahun, di mana di tahun ke-0 total cost 100.000 sehingga net benefitnya masih minus 100.000. Berbeda di tahun ketiga yang sudah menghasilkan 14.000. Berdasarkan slide sebelumnya, maka dapat dihitung return of investments, ROI, sama dengan total benefits. Total costs lalu dibagi total costs. Sehingga didapat ROI 14%. Selagi NVP 0, maka proyek dapat diterima secara ekonomi. Rate tidak boleh lebih besar dari 6%. Sehingga NPV dapat dihitung dan menghasilkan 5,97 Sebesarnya biaya pengembangan dapat dipengaruhi oleh gaji tim pengembang, biaya konsultan, pelatihan pengembangan, hardware dan software, ruang dan peralatan kantor, serta biaya konversi data. Besarnya biaya operasional dipengaruhi oleh software upgrades, biaya lisensi software, perbaikan hardware, hardware upgrades, gaji tim operasional, biaya komunikasi dan pelatihan pengguna. Manfaat nyata yang akan diterima yaitu peningkatan penjualan, pengurangan staf, pengurangan persediaan, pengurangan biaya IT, dan harga supplier yang lebih baik. Manfaat tidak nyata yang akan diterima yaitu peningkatan pangsa pasar, peningkatan pengenal merek, tingginya kualitas produk, peningkatan pelayanan konsumen, dan hubungan supplier yang lebih baik. Kelayakan organisasi harus bisa menjawab 2 pertanyaan, yaitu jika proyek dibangun, akankah dapat diterima organisasi? Dan analisis stakeholder yang terlibat serta pengguna sistem. Pemilihan metode SDLC terbaik yaitu perjelas kebutuhan user, familiar dengan teknologi, kompleksitas sistem, kehandalan sistem, dan jadwal. Kegunaannya dalam pengembangan sistem dalam beberapa metode yaitu kebutuhan pengguna yang tidak jelas, teknologi yang tidak familiar, kompleksitas, reliable, jadwal yang singkat, dan visibilitas jadwal. Materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu manajemen proyek. Langkah pertama dalam membangun jadwal proyek adalah mengidentifikasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang perlu dijadwalkan dalam sebuah Work Breakdown Structure, WBS. Gambar ini merupakan contoh WBS dari project planning yang terdiri dari mendefinisikan masalah, buat jadwal proyek, kelayakan proyek, staf proyek, dan meluncurkan proyek. Berdasarkan jadwal manajemen proyek, maka tentukan lama pengerjaan masing-masing pekerjaan dengan membuat seperti gambar ini. Jadi tiap tahap SDLC dibuat persentase dan estimasi perkiraan. Gambar ini merupakan contoh dari penjadwalan pada manajemen proyek, di mana setiap task punya sub. Dari sini kelihatan setiap subtask mempunyai start dan end-nya masing-masing. Jadwal ini dibuat berdasarkan activity.
Setiap activity dibuat jadwalnya per bulan dan tahun, di mana setiap activity ada yang dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan activity lain. Untuk staffing, kita perlu mengidentifikasi roles apa saja yang dibutuhkan untuk programmer, database engineer, designer, lalu tentukan jumlah staff sesuai dengan pekerjaan dan waktu pengerjaannya. Demikianlah materi tentang planning kali ini. Semoga Anda mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Salam